Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara The Voice DPD, podcast DPD RI. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, jauh-jauh dari Surakarta. Kita kedatangan tamu dari program studi PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Wibowo Heru Persetio selaku Kepala Program Studi PPKN UMS, dan mahasiswinya yang cantik Mbak Tata Aulia Wardani. Nah, ini kita kedatangan saat ini teman-teman mahasiswa dan dosen di DPD dalam rangka studi banding. Nah, saat ini kita coba ulas apa sih sebenarnya tujuan ke DPD ini, mau ngapain nih. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas Heru, silakan. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Jadi kunjungan kami ke DPD ini sebenarnya adalah kunjungan rutin tiap tahun ya. Hanya saja memang selama pandemi COVID 2 tahun terakhir kami harus jeda untuk bisa bersilaturahim ke DPD RI. Jadi maksud kedatangan kami tentu saja yang pertama ingin silaturahim ya ke salah satu lembaga tinggi negara yang sudah disebutkan perannya, fungsinya di dalam konstitusi. Kemudian yang kedua tentu saja kita ingin belajar ya terkait dengan peran, fungsi, terutama bagi kami mungkin masyarakat perlu ya untuk mengenal ya para perwakilan-perwakilan mereka, dan kami membawa di sini calon-calon guru. Nah, mudah-mudahan ya mereka bisa nantinya pengalaman dari sini, ilmu dari sini itu bisa dibagikan kepada masyarakat melalui dunia pendidikan. Tujuannya itu yang utama. Wah, menarik nih teman-teman semua, bahwa ternyata jauh di sana, di luar daerah sana pengen banyak kenal tentang apa sih DPD. Karena memang masih banyak yang belum paham ya tentang apa itu Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kebetulan kita juga saat ini datang juga mahasiswinya, calon guru ya, calon guru, Mas Heru ya. Calon guru PPKN. Wah, ini penting nih, garda terdepan ini. Guru ya pendidik bangsa ya. Nah, Mbak Tata nih, kira-kira tadi kan sudah didapatkan nih materi tentang apa itu DPD dan sebagainya. Apa yang tertanam oleh Mbak Tata sendiri? Kalau yang tertanam dari saya sendiri itu ternyata tugas DPD itu sebenarnya lebih dekat sama masyarakat, tapi karena kita udah terdoktrin yang jelek-jelek itu, jadinya kita itu kurang memahami mengenai DPD. Nah, tujuan kita untuk datang ke sini untuk lebih mengetahui bagaimana peran sama kinerja DPD itu seperti apa gitu. Ya. Tentu yang bukan yang jelek-jelek, yang baik-baik. Iya. Kalau yang jelek-jeleknya mungkin di kamar yang lain ya. Karena kalau ya alhamdulillah sampai hari ini sih DPD fine-fine aja sih, alhamdulillah. Ya, karena mungkin karena fine-fine-nya itu mungkin belum terkenal seperti tetangga sebelah atau saudara tua. Nah, kalau lihat kawan-kawan muda sekarang, milenial nih, terkait dengan DPD yang ada sekarang. Nah, apalagi DPD ini kan setiap provinsi 4 orang diwakilinya. Beda dengan DPR yang setiap provinsi, apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur, itu banyak sekali wakilnya. Nah, sedang DPD setiap provinsi maupun besar, kecil, itu hanya 4. Nah, 4. Jadi tentu banyak harapan dong, terutama di teman-teman milenial terhadap DPD yang sekarang maupun yang akan datang. Gimana kira-kira harapannya? Kalau harapannya itu lebih mendengar aspirasi dari kita. Kemungkinan kan mungkin ini nanti ada perubahan-perubahan yang besar, apalagi di zaman-zaman milenial itu. Nah, mungkin DPD lebih mengambil aspirasi-aspirasi dari kita, lebih dekat lagi gitu dengan rakyat Indonesia gitu, Pak. Oh iya, artinya lebih banyak mendengar ya, mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat terutama di daerah ya. Karena terlalu luas ini geografis kita Indonesia. Nah, jadi menjadi tantangan, dan tentunya ini menjadi PR juga nih bagi Mas Heru. Apalagi sebagai tenaga pendidik, dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, PPKN sekarang ini menjadi garda terdepan di mana situasi bangsa kita hari ini membutuhkan namanya citizenship. Jadi ada rasa kepemilikan terhadap bangsa dan negara ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi problematik sebenarnya di
terutama di dunia kampus yang terkait dengan PPKN gitu. Iya. Jadi sebenarnya semakin berkembang teknologi informasi, mau tidak mau itu arus perubahan itu diikuti dengan distorsi terhadap nilai-nilai sebagai bangsa dan negara. Kita punya satu nilai luhur, kita punya satu dasar negara, punya ideologi Pancasila. Itu adalah mahakarya kita sebagai bangsa dan negara tentu saja. Nah, ini perlu sekali sebenarnya, terutama generasi muda seperti Tata dan mungkin rekan-rekan yang lain ya yang di luar sana, itu untuk memahami bahwa oke, Anda boleh mengenal budaya yang lain, apalagi misalnya sekarang yang sangat terkenal misalnya tentang K-pop ya dan budaya-budaya yang lain misalnya. Maka sebenarnya kita harus mengenal diri kita dulu, yaitu citizenship kita itu adalah warga negara Indonesia, kita punya Pancasila. Nah, kami misalnya sebagai pendidik di sini, calon pendidik juga, itu memiliki tanggung jawab sebenarnya sebagai penyambung lidah negara dalam tanda kutip ya, untuk kemudian membekali nih warga negara muda supaya tahu tentang jati dirinya, tahu perannya, tahu kewajibannya. Nah, termasuk juga salah satunya kita bersinergi dengan DPD ya, bersinergi dengan DPD, kami belajar di sini lewat podcast ini alhamdulillah kita juga difasilitasi supaya DPD sendiri juga tahu partners, kolaboratornya di lapangan ya. Ini kan kami sendiri juga mau tidak mau, suka tidak suka, kami juga harus menyampaikan DPD seperti apa. Nah, justru dengan kesempatan seperti ini ternyata ini kami terbantu sekali untuk menyuarakan bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja dan berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Salah satunya melalui podcast. Terima kasih ini. Sama-sama Sheryl. Nah, jadi memang sebenarnya podcast ini salah satu tujuannya itu mendekatkan DPD terhadap warga. Oke. Nah, karena kan memang tentu banyak keterbatasan. Nah, era digital ini memudahkan kita untuk lebih banyak berinteraksi. Nah, salah satunya melalui sarana podcast ini. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Mas Heru tadi bahwa penting sebenarnya DPD untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, tadi tantangannya adalah sekarang banyak kalangan milenial dalam tanda kutip tidak banyak begitu mengenal tentang budaya sendiri. Nah, itu bagaimana sebenarnya Mas Heru? Jadi begini, sebenarnya kalau generasi milenial itu mereka itu memang ada perubahan ya, perubahan cara belajar, perubahan cara hidup mereka yang tentu saja tidak bisa kita samakan dengan generasi kita. Betul. Ya, saya sendiri dari generasi 90-an, Pak Lutfi juga pasti seperti itu, apalagi generasi sebelum-sebelumnya. Cara mereka belajar, cara mereka bergaul itu berbeda. Seperti itu. Makanya saya sering tekankan kepada para calon guru ini, gunakanlah bahasa yang bisa dipahami oleh para murid-muridmu kelak. Bahasa kaum milenial sekarang kan sebenarnya bukan bahasa tulis ya, mereka lebih banyak pada bahasa simbol berupa gambar. Dan sebab itu misalnya Instagram yang sangat populer seperti TikTok, Instagram itu berbasis kepada virtual ya, virtual. Jadi bukan kepada tulisan. Nah, oleh sebab itu maka siapa yang menguasai media dengan pesona budaya berupa gerak, berupa animasi, berupa gambar sebesar-besarnya yang bisa membanjiri media sosial yang sekarang menjadi media utama dalam kehidupan kita karena teknologi ini, maka ya tentu saja nilai-nilai itulah yang masuk. Nah, menurut saya kita sebagai bangsa dan negara, kita punya budaya yang sangat luhur, sangat banyak sekali ya kan. Ya mau tidak mau harus terjun di arena yang sama, yaitu media sosial. Saya cukup simpatik dengan beberapa akun media sosial yang mana dengan kreativitasnya dia melakukan inovasi, memperkenalkan budaya-budaya nasional ya, kemudian apakah itu tarian, lagu dan seterusnya. Saya pikir hal yang sama juga harus dilakukan oleh pendidik dan hal yang sama juga menjadi bagian dari peran serta DPD saya pikir. Apalagi DPD kan perwakilannya dari daerah banyak sekali. Betul. Mungkin cocok kalau misalnya setiap Bapak Ibu anggota DPD misalnya ya, itu kemudian tidak hanya menyuarakan aspirasi daerah, tapi barangkali juga bisa menjadi brand ambassador dari budaya daerah. Wah, cocok itu cocok sekali ya, cocok sekali. Nah, ini menarik tadi tuh, memang mau tidak mau kita harus mengikuti teknologi yang berkembang kan. Apalagi generasi Z sekarang ini. Mainstreamnya itu adalah media sosial. Nah, kalau di teman-temannya Mbak Tata ini sebenarnya media yang efektif tuh apa sebenarnya untuk memperkenalkan tentang tadi
budaya, tentang citizenship dan sebagainya, itu apa sebenarnya sekarang? Lebih ke arah TikTok mungkin Pak, video konten TikTok yang di dalamnya itu bermuatan tentang edukasi tentang kenegaraan, terus budaya-budaya yang ada di Indonesia, terus mungkin bisa ditambahi dengan promosi Pak, promosi seperti kan kami dari Jawa Tengah, mungkin itu ada tarian yang ada di Jawa Tengah, terus salah satunya di Surakarta itu kan lebih sering ada sekaten Pak. Oh, sekaten. Nah itu pasti ada budaya-budaya yang sebar itu Pak, yang sebar makanan sebar makanan. yang udah udah diarak, terus itu kita sebar untuk masyarakat di sana, mungkin kan jadi tertarik adanya budaya itu di kota Solo gitu. Oh iya. Jadi artinya salah satu media penyalurnya adalah melalui TikTok ya, media sosial yang sekarang sedang digandrung. Iya. Nah, jangan sampai misalnya TikTok tuh hanya untuk senang-senang, untuk fun dan sebagainya, happy-happy aja. Jadi harusnya juga media ini dimanfaatkan juga untuk mengedukasi masyarakat. Tentu. Nah, ini PR juga nih di tenaga pendidik ya, PPKN. Artinya harus mengenalkan toolsnya, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kini. Nah, kira-kira kesiapan tenaga pendidik menghadapi era yang terus berkembang nih, bagaimana yang harus disiapkan nih? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang para pelajar kita, masyarakat kita itu dipenuhi oleh generasi milenial, ya, punya culture yang berbeda, punya cara pandang, gaya hidup yang berbeda. Ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ikut. Ikut maksudnya kita itu berenang tapi tidak tenggelam, ya kan? Kita harus berenang, kita harus menyiapkan toolsnya, tapi kita tidak tenggelam. Toolsnya apa? Ya kita bekali diri kita dengan pemahaman. Misalnya sebagai pendidik, tidak bisa hari ini misalnya sebagai seorang pendidik kita tidak punya keterampilan dari sekian banyak budaya yang ada di Indonesia. Contoh misalnya kita, kalau misalnya keterampilan kita menyanyi, ya tentunya sebagai pendidik kita harus menggunakan bakat kita menyanyi dengan tahu banyak lagu-lagu nasional, banyak lagu-lagu daerah, seperti itu. Itu bagian kontribusi kita. Kita isi konten kita sesekali, walaupun mungkin tidak setiap hari ya, dengan bakat kita menyanyi. Ya, kalau misalnya Anda atau generasi muda sering mengcover lagu-lagu yang sedang tren, sedang dinikmati, ya sesekali lah coba gunakan improvisasi, kreativitas pada lagu-lagu daerah. Kalau misalnya kemudian punya bakat menari, ya jangan kemudian hanya menari-menari seperti grup-grup musik yang dari luar, tapi juga cobalah sesekali improvisasi dari tarian-tarian yang ada di Indonesia. Kalau kemudian bakatmu pada seni lukis dan lain sebagainya, coba Anda bisa mengembangkan desain-desain yang berbasis kepada mungkin batik, mungkin berbagai macam pattern-pattern yang ada di budaya-budaya kita. Saya pikir setiap orang punya tanggung jawab ke sana, ya, tanggung jawab ke sana untuk ya dengan bakat dan minatnya. Nah, itu bagian juga dari para mahasiswa kami bekali seperti itu. Setidaknya harus ada bagian dari budaya lokalnya yang dia bisa ikut untuk mengembangkan dengan kreativitasnya tentu saja, dan masuk media sosial. Artinya di situ ada tanggung jawab. Di situ ada tanggung jawab. Calon guru, garda terdepan, ya kan? Harus menjadi ambil bagian kan. Karena estafet kepemimpinan mereka nih ya Mas Heru ya. Tentu. Artinya generasi Z yang sekarang ini, generasi milenial ini adalah estafet kepemimpinan ke depan. Mau tidak mau, tadi kata kuncinya tadi yang disampaikan Mas Heru, kreatif. Betul. Kreatif. Artinya perlu banyak kreativitas yang ditampilkan oleh teman-teman, terutama calon-calon tenaga pendidik. Nah, Mas Heru, ini kan kita sekarang nih banyak nih ya, kanal sekali, banyak sekali. Betul. Kanal bertebaran. Nah, tentunya perlu juga pembekalan terhadap calon-calon pendidik ini. Nah, kira-kira bekal apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh tenaga pendidik ini, calon-calon pendidik? Oke. Jadi begini Mas Lutfi, kami ini kan calon pendidik, kami berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, salah satu universitas terbesar di Indonesia, ya, perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar juga saat ini. Meskipun tempat kami jauh dari ibu kota, kami di Solo. Kemudian ini kebetulan
dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jadi memang benar-benar difokuskan untuk calon pendidik dari prodi PPKN. Nah, kami bekali ini calon guru ini yang pertama tentu saja adalah kemampuan terkait bidang IT. Ya, itu penting sekali karena tadi bahasa sekarang adalah bahasa medsos. Jadi mereka harus mau tidak mau menggunakan itu sebagai toolsnya kan gitu. Yang kedua, ya tadi mereka harus mengenal, mereka harus ambil bagian, punya keterampilan terkait dengan salah satu budaya, dan itu menjadi salah satu keunggulan yang kami buka. Misalnya ada salah satu study club, ada mata kuliah juga terkait dengan cipta lagu berkarakter. Isinya adalah lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, kita ciptakan lagu juga seperti itu di sana. Iya, wah menarik nih. Wah, kalau terjun langsung enak nih kayaknya nih. Jadi banyak sekali yang sebenarnya yang disiapkan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ujung tombaknya. Mereka mencetak generasi-generasi yang akan disiapkan ke depannya. Nah, tentu ada harapan nih dari Mbak Tata nih. Kira-kira ke depannya bagaimana terhadap DPD maupun generasi Mbak Tata sendiri. Iya. Kalau harapannya sendiri, kalau dari saya itu saya yang kaum milenial ini lebih mendekatkan, dalam arti lebih tahu luas tentang budaya Indonesia itu seperti apa. Jadi yang bagus sebenarnya Indonesia itu indah. Iya. Terus tidak hanya K-pop, terus dunia barat. Nah, itu Indonesia itu lebih harapannya itu lebih gimana ya? Lebih mengenal lah Indonesia itu seperti apa. Betul. Jadi artinya generasi muda mau tidak mau dia harus melek budaya ya. Dia harus mampu mengenalkan jati dirinya. Jangan bangga misalnya dengan budaya luar K-pop dan sebagainya kan. Padahal sebenarnya di Indonesia ini multicultural. Jadi terlalu banyak budaya yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh generasi muda. Tadi yang disampaikan oleh Mas Heru, bisa ayo kita kreativitaskan dengan kondisi kekinian. Nah, terakhir nih Mas Heru, pesan untuk teman-teman mahasiswa maupun di luar sana nih, para pendengar dan sebagainya, calon guru-guru ini, gimana, Mas? Jadi gini, ini pesan bersama sebenarnya, tanggung jawab bersama, bukan hanya milik satu pihak ya. Betul. Yang pertama tentu saja kita sebagai calon pendidik, generasi muda dan seterusnya, mari kita gunakan ya kesempatan kemajuan teknologi ini sebaik-baiknya, hindari yang negatif, optimalkan yang positif. Dan kenalkan Indonesia pada dunia, kenalkan Indonesia pada generasi yang akan datang, bahwa kita punya Pancasila, kita punya budaya, kita punya kebanggaan sebagai warga Indonesia yang saya sangat yakin itu akan menjadi keunggulan kita di antara kompetensi-kompetensi bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan DPD saya pikir harus bersinergi dengan semua elemen termasuk dengan para pendidik untuk mengenalkan DPD sendiri dan mengenalkan Indonesia. Gitu. Mantap. Dapat kata kuncinya nih. Jadi banyak harapan juga ya terhadap DPD maupun para generasi muda maupun tenaga pendidik. Nah, mungkin terakhir nih, mudah-mudahan di siaran di podcast ini bisa bermanfaat ya Mas Heru untuk semua yang hadir maupun yang dengar pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi di Senator DPD. Salam dari daerah untuk Indonesia. Salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih Mas Terima kasih Mas Terima kasih Mbak Tata.